Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Ngomongin rakitan PC, tentu prosesor dan GPU biasanya jadi topik utama ya. Padahal power supply di sini juga harus tetap diperhitungkan untuk mendapat kestabilan dan kesehatan PC rakitan tersebut. Ya supaya awet lah tentunya gitu ya. Di dalam power supply itu biasanya tuh ada beberapa komponen yang harus berkualitas supaya bisa mendapatkan predikat power supply itu beneran bagus. Seperti kapasitor untuk merubah tegangan tinggi AC ke DC atau ke tegangan rendah. Lalu ada lagi resistor yang berfungsi untuk menurunkan, membagi, dan membatasi arus listrik yang masuk ke dalam perangkat. Lalu ada lagi IC regulator yang fungsinya untuk mengatur tegangan elektronik yang tujuannya untuk menjaga kestabilan dalam suatu perangkat. Terus ada lagi dioda, terus board, pokoknya banyak banget lah ya di dalamnya. Nah itu beberapa komponen yang harus berkualitas ya supaya power supply ini tuh bisa dikatakan power supply yang bagus. Misalkan ya di rakitan PC yang modern, prosesornya pakai generasi terbaru, GPU-nya generasi terbaru yang punya teknologi tinggi gitu ya. Dan harganya pastinya itu nggak murah teman-teman. Dan sesuai harapan si yang punya PC tersebut, PC-nya tuh kan pengennya awet, terus bekerja maksimal, optimal lah intinya gitu ya. Nah itu tuh harus didukung dengan power supply yang benar-benar berkualitas. Kayak rakitan PC yang kemarin. Nah ini nih, saya pakai RTX 4070 Super. Terus power supply-nya saya pakai FSP Hydro G Pro 850 watt. Udah punya teknologi PCIe 5.0. Ya tentunya teknologinya udah baru lah ini ya. Nah, kenapa saya pakai power supply ini? Ternyata power supply ini tuh di dalamnya udah ada teknologi OP-Wet. Ini tuh sertifikasi bahwa power supply ini bisa berjalan dengan normal di dalam kondisi yang lembab hingga 95%. Walaupun dia dalam kondisi yang lembab, berair, namun tetap bisa menyuplai atau memberikan listrik secara normal. Ya, sebetulnya saya nggak punya alat pengujiannya, tapi di sini Pak Benny ternyata udah pernah ngetes ya power supply Hydro G Pro ini dalam kondisi yang beruap gitu ya, dengan skema-skema yang dibuatnya gitu ya. Dan benar ternyata dalam kondisi berair si PC yang dites itu tetap berjalan normal ya, nggak hang, nggak mati mendadak, tetap berjalan normal. Nah kalau misalkan seperti itu ya, elektronik gitu ya di dalamnya tuh atau terkena air ya tetap berjalan normal, sebetulnya itu di luar naral ya, di luar naral ya, di luar ekspektasi, harusnya mati gitu ya. Kalau misalkan barang elektronik dalam kondisi berair seperti itu tetap normal, berarti komponen-komponen yang ada di dalam ini tuh beneran berkualitas. Nah, di sini tuh saya jadi penasaran, apakah yang membuat power supply ini sespesial itu? Nah, di sini saya akan coba bongkar ya. Walaupun ini masih ada garansinya, saya bongkar aja gitu ya untuk bisa membuat konten ini. Dan rasa penasaran saya tuh bisa terobati lah ya kalau misalkan melihat langsung gimana sih dalam kondisi power supply ini. Kenapa si power supply ini bisa bertahan di dalam kelembaban di atas 95%, bahkan sampai berair gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba bongkar, kita lihat ya ada apa aja di dalam power supply si Hydro G Pro 850 watt yang saya pegang ini. Oke, kita langsung saja bongkar sekarang. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita akan bongkar dan merusak segelnya ya. Demi konten, nggak apa-apa lah si power supply ini jadi hangus ya si garansinya. Oke teman-teman, seperti ini kira-kira dalamannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Di sini ada satu fan ya dengan serialnya seperti ini. Kita langsung fokus ke dalam si komponennya aja ya. Nah, di sini di awal listrik masuk, di sini tuh udah terlihat ada kapasitor proteksi, terus ada regulator proteksi, bahkan ada seperti gulungan peretnya di sini nih. Ya ini kayaknya fungsinya sebagai filtering ya, arus yang liar atau yang nggak beraturan kalau misalkan masuk ke listrik dari sini ya. Nah ini bisa difilter lagi sehingga ketika udah difilter terus si arusnya menjadi stabil lagi ya, dan lalu nanti bisa dialurkan ke komponen-komponen yang lain di sekitarnya. Terus di sini juga ada gulungan induktor, ada yang cukup besar-besar juga ya. Di sini ada 2 dan di bawah ini seperti ada relay proteksi lagi. Jadi ada beberapa proteksinya
Dan ini yang langsung saya kelihatan sih si switcher untuk arus AC ke DC-nya ya, atau kapasitor besar. Nah ini nih. Nah ini mereknya tuh kalau misalnya kita lihat adalah Nippon Chemichon. Di sini speknya kalau kita lihat 450 volt dengan 680 mikrofarad. Nah ini yang ada besar seperti ini ya. Terus seperti biasa, maksimum panasnya 105 derajat Celcius. Kalau misalkan kita lihat di sini, rata-rata kapasitor yang digunakan adalah dari merek-merek ya, Nippon, terus ada Rubicon juga tuh ya di bawah itu. Nah ini tuh kalau misalkan kita lihat dari list tiernya untuk si kapasitor-kapasitor ini tuh ternyata masuk tier pertama jajaran teratas semua ya untuk kapasitor Japan. Bahkan di sini saya melihat boardnya juga ada logo FSP teman-teman. Nah di bawah ada, terus di samping di sini juga ada logo FSP. Memang FSP di sini tuh membuat semua komponen-komponennya ini tuh dibuat di pabriknya sendiri. Kalau misalkan FSP punya pabrik sendiri, pastinya ya ngebuat produknya tuh nggak asal-asalan, serius gitu ya. Karena ya nggak mau juga ya pabriknya punya sendiri gitu ya, bikin barangnya asal-asalan, masa iya gitu ya. Nah lalu untuk board bagian sini, nah ini topologi DC to DC-nya ya, semua dikontrol di sini untuk pembagian arus 3 volt, 5 volt, 12 volt yang dilengkapi dengan induktor juga. Terus kalau misalkan kita lihat di bagian sininya teman-teman, di bagian ini kalau misalkan kita pegang-pegang seperti ini tuh seperti ada apa ya, lapisan coating ya, coatingnya lapisan cairan gitu. Dipegangnya tuh seperti pegang ada karet-karetnya ya, bekas dilapisi dengan cairan, sehingga memang beneran ya kalau misalkan air masuk ke sini tuh ya kayaknya ya nggak apa-apa. Makanya si FSP di sini tuh berani memberikan sertifikasi teknologi OVED ya, bahwa ketika kena uap atau dalam kelembaban yang 95% gitu berair, si board-boardnya ini tuh ya tetap aman kena air ya. Hampir di semua kayaknya ya, di semua bagian board tuh di bagian bawahnya ini juga kalau misalkan kita pegang seperti ini tuh seperti dilapisin lagi cairan lagi ya. Tuh bagian ini juga sama ya, bagian yang buat outputnya juga ketika dipegang seperti ini tuh nggak langsung kena si solderannya. Nah ini seperti ada karet-karetnya seperti itu ya. Nah ini mungkin yang membuat kalau misalkan power supply ini bakalan bisa bertahan walaupun dalam kondisi yang lembab sekali ya. Terus bagian-bagian sininya juga dilindungi dengan beberapa kayak solasi gitu ya, ya supaya tidak langsung terkena air. Nanti kita akan coba bandingkan teman-teman, kalau misalkan kita buka kondisi power supply dari brand lain, apakah memang boardnya seperti ini sama atau tidak. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah ini antara power supply FSP Hydro G Pro dan yang satunya lagi dari brand lain. Kalau dari brand lain kayaknya si board-boardnya itu udah langsung dipegang-pegang seperti ini, langsung kepegang aja bekas solderannya, nggak ada lapisan-lapisan lain lagi. Makanya kalau misalkan power supply lain terkena air atau di dalam kondisi yang berlembab ya, karena tidak ada sertifikasi si teknologi OVED-nya, pasti langsung mati atau langsung short atau mengalami tidak stabil lah untuk mengalirkan si arus listrik gitu ya. Oke, jadi untuk komponen-komponennya ya di sini saya juga nggak terlalu paham banget ya jeroan-jeroan power supply, tapi ini ya sebisa saya aja ngelihat komponen-komponen yang ada di dalam power supply si FSP ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba ya di pengujian beberapa benchmark. Tapi sayangnya di sini saya nggak punya komponen yang bisa nge-load 850 watt ya. Karena komponen saya di sini low, terus mid paling juga gitu ya. Nggak ada yang high end ya. Jadi pengujiannya nanti saya akan coba pakai RTX 4070 Super dan prosesornya 13400F. Ya pengujiannya sih memang nggak maksimal ya, tapi setidaknya kita lihat voltasenya berapa dan arus-arus yang dikeluarkan oleh si FSP Hydro G Pro 850 watt ini. Oke. Oh ya, untuk kabelnya karena ini tuh full modular ya, di sini semua nggak ada kabelnya, dan ini tentunya udah support 12 pihak power, udah ready PCIe 5.0. Jadi untuk mendukung GPU terbaru, nah pastinya udah support untuk supportnya kayak si RTX 4070 Super ini itu kan pakai 12 pihak power untuk fin-nya gitu ya.
Oke, terus untuk kabel-kabelnya juga kalian bisa lihat di sini. Ini ada sertifikasinya, ya. Tuh ada sertifikasinya di sini. Gitu. Kalau misalkan kita lihat dan browsing-browsing, ternyata memang sertifikasi kabel ini ada tiernya juga, gitu ya. Oke, kita akan coba tampilkan di sini. Yaudah, kita akan tes aja di beberapa pengujian. Kita akan lihat gimana voltase yang dihasilkan oleh FSP, tapi saya lihatnya dari HW Info aja gitu ya, karena alat-alatnya di sini memang belum lengkap juga gitu ya. Jadi kita lihat by software aja sekarang aja, oke? Let's go. Oke, di sini saya pantau via software OCCT, tapi sayangnya beban komponen nggak nyampe 850 watt seperti kapasitas si power supply-nya. Karena apa? Karena keterbatasan hardware high-end yang saya punya. Saya jalankan stress test CPU untuk beban prosesor Core i5 13400F-nya dan Unigen Heaven untuk beban GPU RTX 4070 Super. Kalian bisa lihat di sini terpantau usage CPU udah 100%, 65 watt dan GPU-nya 98%, 220 watt. Di sini kelihatan ya, voltase yang diberikan power supply FSP Hydro G Pro-nya yang masuk ke motherboard dan diteruskan ke komponen-komponen yang lain. Kalian bisa lihat di layar ada 5 volt, 3,3 voltnya dan 12 voltnya. Stabil ya kelihatannya dengan sistem yang lagi berjalan kayak gini. Bahkan kalau misalkan kita lihat grafiknya ini, hampir tidak ada pergerakan sama sekali ya. Sangat stabil. Di akhir pengujian kita lihat average untuk 12 volt di sini mendapatkan 12,063 volt. Untuk 3,3 voltnya mendapat average 3,353 volt dan untuk 5 voltnya mendapatkan average 5,042 volt. Angka ini sangat stabil. Batas toleransi minus dan plusnya biasanya di atas 0,5. Jika sudah di atas itu, arus voltase sudah kurang sehat. Misalkan 12 volt di sini menunjukkan 12,8, 12,7 atau 11,7, 11,8. Nah, tentu harus dipertanyakan kualitas dari komponen-komponen power supply-nya. Kalau ini pas-pas banget gitu ya, stabil. Kondisi yang normal di Indonesia sebenarnya tegangan listrik umumnya kan berada pada rentang 220 sampai 240 volt. Tapi di studio ini kurang bagus tegangannya. Ya, berada di sekitar 190, 195 gitu naik turunnya ketika dilihat pakai alat pengukur. Tapi ketika udah masuk ke power supply, tentu jadi lebih stabil. Nggak naik turun, nggak kekurangan, nggak kelebihan. Karena komponen-komponen yang berkualitas yang ada di dalam power supply tadi. Oke, kira-kira seperti itu pengujian voltasenya. Di sini saya nggak tes game ya, karena untuk rakitan PC ini udah ada tes gamenya di video sebelumnya. Kalau kalian pengen lihat performa PC-nya yang saya tes ini, boleh cek, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi. Ya gitu aja teman-teman, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.